Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perlu kalian ketahui, asabi ke semua, Makkah Al-Mukarramah, kota suci umat Islam, yang di dalamnya terdapat Masjidil Haram, pernah dikuasai beberapa macam kelompok Islam. Ya. Kita mulai saja sejak Mekah dikuasai oleh kaum Ashraf, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Amir, gubernur Mekah pertama, itu dari kalangan Ashraf, adalah Syarif Ja'far bin Muhammad bin Hussein Al-Hasani, yang diangkat pada tahun 357 Hijriah atau 968 Masehi oleh kekhalifahan Abbasiyah. Beliau dan kaum Ashraf Bani Hasan di Mekah saat itu menganut manhaj Zaidiyah, yang mana manhaj Zaidiyah ini sejak zaman Imam Muhammad An-Nafsu Az-Zaqiyah itu mendeklarasikan diri sebagai khalifah untuk pemimpin pergerakan Bani Hashim menggulingkan Bani Umayyah, menjadi manhaj yang dianut oleh mayoritas Sadat Hasaniyin dimanapun mereka berada, baik di Hijaz, Mesir, Yaman, Irak, Iran, bahkan sampai Maroko. Ya. Sabi semua, Syarif Ja'far bin Muhammad bin Hussein dan para Sadah Bani Hasan di Mekah, meskipun mereka penganut Zaidiyah, akan tetapi oleh pihak kekhalifahan tidak lagi dipermasalahkan. Karena Zaidiyah zaman itu sudah bukan lagi gerakan politik yang mengancam pemerintahan pusat di Baghdad, melainkan sudah berubah menjadi aliran manhaj sebagaimana aliran-aliran manhaj lainnya yang tidak mengusik pemerintahan. Ya. Azabi kesumat rahmati Allah, meskipun selama ratusan tahun setelahnya, ya, masyarakat Mekah menganut berbagai mazhab Sunni, akan tetapi selama itu pula Ashraf Banu Hasan di Mekah tetap kokoh bermanhaj Zaidiyah. Ya. Azabi kesumat rahmati Allah, dikisahkan bahwa dahulu di Masjidil Haram, kaum muslimin itu sholat fardu berjamaah secara berkelompok-kelompok. Ya. Bergantian sesuai jadwal mazhab masing-masing. Termasuk di dalamnya kaum Ashraf Bani Hasan yang juga memiliki jadwal tersendiri dan kelompok tersendiri untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ya. Dengan memakai manhaj Zaidiyah. Nah, hingga sampai zaman Amir Makkah Syarif Muhammad Abu Numay Al-Awwal yang berkuasa dari tahun 652 atau 701 Hijriah atau 1254 atau 1301 Masehi, kaum Ashraf Bani Hasan di Mekah masih kokoh dengan manhaj Zaidiyah. Beliau Syarif Abu Numay Al-Awwal mendeklarasikan diri sebagai pelindung dan pendukung manhaj Zaidiyah di kota suci Mekah. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, tercatat bahwa di zaman Syarif Muhammad Abu Numay Al-Awwal, Masjidil Haram itu masih mengumandangkan azan versi Syiah dengan tambahan hayya 'alal khairil amal. Dan di hari Jumat masih dilaksanakan sholat zuhur 4 rakaat bagi pengikut Zaidiyah. Ya. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun di zaman itu kaum Sunni sudah mulai berusaha menghilangkan pengaruh, ya, Zaidiyah di Masjidil Haram, namun mereka masih belum berdaya. Karena kaum Zaidiyah itu mendapatkan perlindungan dari Mekah, perlindungan dari Amir Mekah, Syarif Muhammad Abu Numay Al-Awwal. Nah, selepas wafatnya Syarif Muhammad Abu Numay Al-Awwal,
gerakan Sunni itu mendesak Zaidiyah dari Masjidil Haram dan Mekah, itu semakin menguat. Perlahan-lahan kaum Zaidiyah mulai melemah dan terus melemah. Ya. Barulah pada tahun 798 Hijriah atau 1395 Masehi, ketika Syarif Hasan bin Ajlan menjadi Amir Mekah, manhaj para asraf Bani Hasan di Mekah berubah menjadi Sunni Syafi'i. Ya. Asabi semua, salah satu hal yang menyebabkan perubahan manhaj kaum asraf dari Zaidiyah ke Sunni adalah karena mulai banyak para sadah Alawin, Hasaniyin yang mempelajari dan menekuni ilmu hadis. Ya. Tercatat bahwa Syarif Hasan bin Ajlan yang merupakan salah satu Amir Mekah yang menekuni ilmu hadis di Mesir dan Syria. Bahkan beliau sampai mendapatkan ijazah untuk meriwayatkan hadis. Ya. Nah, sabi semua rahmati Allah, sejak saat itulah pengaruh Zaidiyah tersingkir dari Masjidil Haram dan Mekah. Ya. Setelah berkuasanya kaum Asraf Bani Hasan bermanhaj Sunni, masuk pula paham Sufi. Ya. Sabi semua rahmati Allah, tercatat di dalam sejarah bahwa paham-paham Sufi ya mulai masuk ke Mekah setelah kekhalifahan Turki Utsmani di zaman Amir Mekah Syarif Muhammad Abu Numay Ats-Tsani bin Barakat Ats-Tsani. Ya. Di zaman Amir Mekah, Syarif Aunur Rafiq bin Muhammad Al-Abdali itu tercatat bahwa majelis zikir jahar, zikir dengan suara keras, banyak bermunculan di Mekah. Di zaman Syarif Aunur Rafiq Al-Abdali juga sudah banyak kaum sadah Sufi yang pengaruhnya sampai ke Mekah. Ya. Seperti Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Ahmad Zaini Dahlan, kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian Imam Syed Bakri Syata, kemudian Syed Abbas Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi, ya, dan lain-lain. Ya. Di zaman Syarif Aunur Rafiq Al-Abdali inilah ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mondok di Hijaz. Ya. Mekah dikuasai kaum Asraf Bani Hasan Sunni sampai tahun 1926 Masehi. Ya. Pada tahun 1926 Masehi, Hijaz dikuasai oleh Bani Saud dengan manhaj Wahabiyahnya sampai saat ini. Sabi kesemuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa Mekah Al-Mukarramah setidaknya pernah dikuasai oleh 3 kelompok manhaj. Ya. Selama 427 tahun Mekah dikuasai kaum Asraf Bani Hasan bermanhaj Zaidiyah. 968 sampai 1395 Masehi, ya. Selama 531 tahun Mekah dikuasai Asraf Bani Hasan bermanhaj Sunni, 1395 sampai 1126 Masehi. Selama 98 tahun Mekah dikuasai Bani Saud Wahabi dari 1926 sampai 2024 ini. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Amir Mekah Syarif Aunur Rafiq bin Muhammad bin Abdul Mu'in bin Aun bin Muhsin Al-Abdali Syarif Al-Hasani, beliau ini adalah paman dari Syarif Husain bin Ali Al-Hashimi. Sabi semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah penjelasan dari kami, ya. Ilmu yang bisa dapat kami share kepada yang belum tahu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, menambah keilmuan kita semua. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.